Beriman di tengah penderitaan. Dalam Ratapan 3 di situ dituliskan penghiburan dalam penderitaan. Ini berbicara tentang Nabi Yeremia. Ingatkah kita tentang Nabi Yeremia? Kalau saudaraku tidak ingat atau tidak tahu tentang nabi yang satu ini, itu tidak masalah. Kitab nabi-nabi memang sulit untuk dibaca, dan mungkin rasanya relate dengan kehidupan kita. Jauh lebih menyenangkan membaca tentang Yosua, Raja Daud, atau mungkin tentang Yesus dan murid-muridnya. Tentang nabi yang satu ini, saya ingin Bapak Ibu dan saudara-saudaraku semua untuk mendalami kisahnya Nabi Yeremia. Ada sebuah teladan besar yang dapat kita contohi dari Yeremia. Dia bergumul dalam kesedihan, namun dia tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun dia dalam penderitaan, imannya tidak goncang kepada Tuhan. Nabi Yeremia menghadapi masa yang sulit ketika bangsa Yehuda hancur. Dia menyaksikan keruntuhan Yerusalem dan pembuangan bangsanya ke Babel. Dalam rasa duka yang mendalam, Nabi Yeremia ini menumpahkan kesedihannya dalam kitab Ratapan. Dia berkata, "Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya." Itu dalam Ratapan 3 ayatnya yang pertama. Di sini Nabi Yeremia tidak hanya bersedih atas penderitaan, tetapi lebih kepada kehancuran dan penderitaan bangsanya. Dia tidak hanya bergumul dengan penderitaannya secara pribadi, tapi tentang bangsanya juga. Dan dia tidak putus harapan ketika dia mengalami goncangan yang hebat. Dia mengalami masa yang sangat sulit. Yeremia menunjukkan iman yang luar biasa. Walaupun dia meratapi keadaannya, keadaan bangsanya, Nabi Yeremia ini tetap meletakkan harapannya kepada Tuhan. Yeremia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu." Firman ini tidak lazim lagi bagi kita orang percaya dalam Ratapan 3 ayatnya yang ke-22. Melalui kata-katanya, Nabi Yeremia ini dia menunjukkan bahwa meskipun dalam situasi tampak suram, ada ketakutan, tapi dia tetap berharap. Dia punya kekuatan yang luar biasa dan penghiburan yang datang daripada Tuhan. Bisakah setiap kita beriman ketika situasi tampak sulit? Ketika rasanya tidak ada harapan lagi? Ketika semua terasa mustahil, tak ada harapan, Yeremia tetap berharap meskipun harapan tampaknya tidak ada. Bisa jadi ia sudah meninggal jauh sebelum bangsa Israel kembali lagi ke kampung halamannya. Namun Tuhan menepati janjinya. Bahkan ketika Yeremia tidak melihatnya, bangsa Israel akhirnya kembali dari pembuangan bersama dengan Ezra. Iman inilah yang disukai oleh Tuhan ketika kita dalam goncangan, tapi kita tetap berharap, kita tetap beriman di dalam penderitaan. Iman itulah yang disukai oleh Tuhan. Mari kita tetap percaya walaupun kita tidak melihat. 3 teladan yang bisa kita pelajari dari Nabi Yeremia ini. Yang pertama, dia punya ketabahan di tengah cobaan. Yeremia menunjukkan dia punya ketabahan yang luar biasa saat dia mengalami penolakan, saat dia mengalami penganiayaan. Yang berikutnya, dia tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Dia mengatakan bahwa Tuhan Allah baik dalam segala situasinya. Musibah dan kehancuran tidak menghapus iman Yeremia. Dengan berdiri, dia berkata, "Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu." Wow, saudaraku yang diberkati Tuhan, luar biasa Nabi Yeremia ini, dia punya iman. Yang ketiga, harapan yang tak pudar dalam kesedihan. Yeremia tetap memiliki harapan dari imannya kepada Tuhan, dan dia tetap percaya akan kasih setia Tuhan. Dan yang berikutnya, mari kita teruslah berharap. Ini juga yang dilakukan oleh Nabi Yeremia. Kehidupan dan pesan Nabi Yeremia ini menawarkan cahaya dalam kegelapan. Ini mengingatkan setiap kita bahwa meskipun kita menghadapi situasi yang sulit, kasih dan kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita itu selalu ada. Meski kita tidak melihat, mari kita tetap percaya bahwa masa-masa yang gelap itu
Tuhan sedang bekerja, Dia lagi bekerja menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Jangan goyah, kita tetap punya ketabahan hati, kita tetap percaya dan beriman bahwasannya Tuhan baik, dan kita mau tetap berpengharapan di dalam Kristus, dan teruslah berharap dan berharap bahwasannya apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan punya rencana yang indah. Kiranya firman Tuhan ini menguatkan, memberkati setiap kita, memampukan kita untuk terus berjalan dalam iman, pengharapan, dan kasih kita kepada Kristus. Jangan goyah, apapun yang terjadi, tetaplah beriman sampai kita melihat Tuhan menyatakan kuasanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.